Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apta Fazilah dengan NIM 1916010147 dari Lokal XKD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis data persamaan simultan dengan menggunakan aplikasi Evius. Sebelum kita masuk ke tata cara pengolahan datanya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu judul penelitian yang berkaitan dengan persamaan simultan, lalu kerangka konseptualnya, bentuk persamaan, dan uji identifikasinya. Baiklah, berikut ini adalah judul penelitian yang berkaitan dengan data analisis persamaan simultan, yaitu judulnya analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Di bawahnya itu adalah kerangka konseptual dari data simultan ini. Dari kerangka konseptual ini nantinya kita akan dapat membedakan yang mana variabel eksogen dan juga variabel endogen. Variabel eksogen dapat kita lihat yang ada di sisi sebelah kiri, yaitu adalah variabel X1 sampai dengan variabel X9. Sedangkan untuk variabel endogen itu ada di sebelah kanan, yaitu Y1, Y2, dan juga Y3. Nah, nantinya dari kerangka konseptual ini, kita juga akan dapat mengetahui bentuk persamaan simultan dari data yang kita olah dalam judul ini nanti ya. Ini bentuk persamaan simultannya. Untuk yang pertama, persamaan Y1 atau neraca transaksi berjalan. Persamaannya yaitu Y1T sama dengan beta 0 ditambah beta 1 Y2T ditambah beta 2 log Y3T ditambah beta 3 X1T ditambah beta 4 X2T ditambah beta 5 X4T ditambah beta 6 X5T ditambah beta 7 X6T ditambah E1T. Persamaan ini kita dapat dari kerangka konseptualnya. Karena di dalam kerangka konseptual ini dapat kita ketahui apa saja yang berpengaruh terhadap Y1. Nah, di sini kan kita lihat dari panah-panahnya yang berpengaruh terhadap Y1 yaitu Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6. Kalau misalnya kita bikin persamaannya juga seperti itu. Di sini kan ada tuh Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6. Begitu juga pada persamaan Y2, apa saja yang mempengaruhi Y2, yaitu kan Y1, Y3, X3, jadi kita lihat nih, Y2 dipengaruhi oleh Y1, Y3, lalu X3, X4, X5, X6, dan juga X7. Untuk persamaan Y3 juga seperti itu. Kita lihat dari panah-panahnya, lalu kita dapat menentukan lebih mudah untuk menentukan bentuk persamaan simultannya. Selanjutnya yaitu uji identifikasi dari persamaan simultan berdasarkan data dari penelitian yang kita cari ini. Uji identifikasinya, untuk uji identifikasi itu terdapat rumus K besar dikurang K kecil besar dari M dikurang 1. Untuk persamaan yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan. Sebelumnya K itu merupakan jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu atau predeterminate variabel dalam model. Sedangkan K kecil itu adalah jumlah predeterminate variabel dalam persamaan yang diestimasi. Untuk M itu adalah jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Nah, di sini kan untuk variabel Y1-nya, K-nya itu terdiri dari X1 sampai X9. Sedangkan untuk K kecilnya itu, yaitu X1, X2, X4, X5, dan X6. Kita lihat karena dari variabel eksogen ini yang mengarah kepada variabel endogen Y1-nya. Jadi K kecilnya itu X1, X2, X4, X5, dan juga X6. Sedangkan untuk M-nya, itu kan variabel endogen. Variabel endogen yang ada di data ini yaitu Y1, Y2, dan juga Y3. Jadi kalau misalnya kita lihat jumlah dari variabelnya itu 9 dikurang 5, besar dari 3 dikurang 1 atau beridentifik. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2SLS. Untuk pertumbuhan ekonomi juga seperti itu, yang membedakan adalah nilai K-nya, tapi untuk jumlah nilai K-nya itu sama-sama 5, persamaan Y3 juga seperti itu, yang membedakan adalah K kecilnya, tapi jumlahnya sama-sama 5. Jadi untuk hasil akhirnya sama-sama over-identified dan estimasi yang dilakukan adalah 2SLS. Lalu kita langsung saja lanjut ke aplikasi Evius. Kita langsung melakukan analisisnya dengan cara pertama tekan File, New, File. Untuk workflow structure type-nya kita menggunakan Gauge Regular Frequency karena kita menggunakan data time series. Untuk frekuensinya tetap annual karena kita menggunakan data tahunan. Start date dalam data kita
menggunakan tahun dari tahun 1990 sampai tahun 2020. 2020. Kita buat di sini 1990 sampai 2020. Oke. Nah, selanjutnya akan muncul menu seperti ini. Lalu kita tekan Quick Empty Group Edit Series. Lalu kita masukin data dalam file Excel tadi ke dalam tabel ini. Kita kopikan saja dari sini, dari variabel Y1 sampai variabel X9. Kita copy sampai tahun 2020. Kita pastikan di kolom kosong yang ada di atas. Selanjutnya kita tutup. Kita simpan, ini namanya data group. Tekan OK. Selanjutnya kita akan mengestimasi persamaan Y1. Caranya yaitu tekan Quick Estimate Equation. Kita masukkan rumus dari Y1. Adapun rumusnya yaitu Y1 T Y2 log kurung Y3 1 X2 X4 X5 dan X6. Untuk metodenya kita ganti menjadi TSLS atau to stack list squares. Instrumen listnya itu adalah variabel X1 sampai dengan variabel X9. 1 lalu kita tekan OK. Nah, didapat persamaan Y1-nya seperti ini. Nanti yang kita lihat adalah nilai coefficient, nilai probability, nilai R-square, dan juga nilai prop F statistik. Dari nilai koefisien ini dapat kita masukkan ke dalam bentuk persamaan dari Y1 tadi, yaitu kalau kita masukin yaitu Y1T sama dengan 8,65 dikurang 0,54 Y2 ditambah 1,70 log Y3 ditambah 0,73 X1 dikurang 0,16 X2 dikurang 1,40 X4 dikurang 0,17 X5 ditambah 0,04 X6. Lalu untuk nilai probability-nya dapat kita lihat kalau misalnya variabel Y2, variabel X2, variabel X4, dan variabel X6 itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y1 karena nilai probability-nya itu besar dari 0,05. Sedangkan untuk variabel Y3, variabel X1, variabel dan juga variabel X5 itu berpengaruh signifikan terhadap Y1 karena nilai probability-nya kecil dari 0,05. Untuk R-square itu nilainya adalah 0,646545. Artinya, kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, dan juga X6 itu sebesar 64,6545%. Sedangkan sisanya 35,3455% ditemukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya yaitu kita cari uji asumsi klasik dari variabel Y1 ini. Caranya itu tekan view, pertama kita melakukan uji normalitas, residual diagnosis, lalu histogram normality test. Nah, di sini yang kita lihat hanyalah nilai probability-nya saja. Diketahui di sini bahwa nilai probability-nya besar dari 0,05 yaitu 0,43815. Yang artinya model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan mencoba mencari persamaan heteroskedastisitas. Caranya itu tekan views, lalu residual diagnosis. Kita tekan di sini heteroskedastisitas. Test type-nya itu Buch, Pagan, Godfrey. Lalu kita tekan OK. Di sini yang kita lihat yaitu nilai odds R-square-nya saja. Di sini diketahui bahwa nilai odds R-square-nya itu 0,7324, yang artinya besar dari 0,05. Jadi, dalam model ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya kita mencari uji autokorelasi. Caranya itu tekan view, cari di residual diagnosis, lalu serial correlation LM test. Test to include-nya 2, lalu kita tekan OK. Yang di sini kita lihat juga odds R-square-nya saja. Di sini diketahui nilai odds R-square-nya 0,0088, yang artinya kecil dari 0,05. Jadi, dalam model ini, persamaan simultannya terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita mencari nilai multikolinearitasnya. Caranya yaitu kita tekan quick, grup statistik, lalu correlation. Kita masukin di sini variabel yang mempengaruhi Y1, yaitu Y2, Y3,
X1, X2, X4, X5, dan juga X6. Di sini nilai Y3 tidak kita gunakan log karena untuk mencari multikolinearitas ini kita menggunakan data yang asli, sedangkan kalau log tadi kan karena nilai Y3-nya itu menggunakan satuan rupiah, jadi kita pakai log pada saat mencari persamaannya. Lalu kita tekan OK. Nah, di tabel ini hasil ujinya menunjukkan terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel melebihi 0,90 sehingga disimpulkan terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Nah, selanjutnya kita tutup menu ini. Yes. Kita tutup juga yang ini. Kita lanjut mencari persamaan Y2-nya. Caranya sama seperti tadi, cuman kita membedakan antara Y1, Y2, dan Y3 itu adalah rumusnya. Tekan Quick, Estimate Equation. Kita masukin rumusnya. Rumus dari Y2 yaitu Y2 C Y1 log Y3 X3 X4 X5 X6 X7. Metodenya kita ubah juga jadi TSLS. Instrumen listnya sama, yaitu variabel X1 sampai variabel X9. Lalu kita tekan OK. Kita dapat tabel persamaan Y2. Yang kita lihat juga nilai coefficient, nilai probability, nilai R-square, dan juga nilai prop F statistik. Nilai coefficientnya dapat kita jadikan ke dalam bentuk persamaan, yaitu Y2 sama dengan min 79,22 dikurang 5,42 Y1 ditambah 7,45 Y3 dikurang 5,47 X3 ditambah 2,36 X4 dikurang 0,58 X5 dikurang 0,20 X6 ditambah 0,70 X7. Lalu untuk nilai koefisien C-nya itu min 79,2257. Yang artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar min 79,22547 pada saat Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, dan juga X7 sama dengan 0. Lalu untuk nilai probability-nya, di sini semua nilai dalam probability-nya itu besar dari 0,05. Artinya variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, dan juga X7 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y2. Lalu untuk nilai R-square itu min 2,070488. Yang artinya maka nilainya dianggap 0. Artinya tidak terdapat kontribusi variabel terhadap Y2 karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan variabel endogen. Untuk prop F statistik yaitu 0,724386 besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen selama periode 1990 sampai 2020. Lalu kita lanjut untuk uji asumsi klasik pada persamaan Y2. Caranya juga sama, yaitu kita tekan View, Residual Diagnosis. Kita cari yang pertama adalah nilai normalitasnya, histogram normality test. Yang di sini yang kita lihat adalah nilai probability-nya. Nilai probability-nya besar dari 0,05, yaitu 0,560632. Berarti model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Kita tekan View, Residual Diagnosis, Heteroskedastisitas. Test type Brugge-Pagan-Godfrey. Lalu kita tekan OK. Nah, yang di sini yang kita lihat adalah nilai of R-square. Nilai of R-square-nya itu 0,1770 besar dari 0,05. Berarti model ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Kita lanjut mencari nilai autokorelasi. Kita tekan View, Residual Diagnosis, Serial Correlation, LM Test. Text to include 2, kita tekan OK. Yang dilihat adalah of R-square. Nilainya 0,0193 kecil dari 0,05. Berarti model persamaan simultannya terdapat autokorelasi. Kita lanjut ke multikolinearitas, kita tekan Quick, Group Statistik, Correlation. Kita masukin variabel yang mempengaruhi Y2, yaitu Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, X7. Kita tekan OK.
Yang didapat tabel seperti ini. Hasil ujinya menunjukkan terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel melebihi 0,090, sehingga disimpulkan terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Selanjutnya kita tutup, kita lanjutkan untuk mencari persamaan Y1. Pertama kita tekan quick, estimate equation, kita masukin rumus untuk mencari persamaan Y3, yaitu rumusnya log dalam kurung Y3 C Y2 Y3 Y1 X4 X5 X6 X8 dan X9. Metodenya kita ganti juga menjadi TSLS. Instrumen listnya sama, yaitu X1 sampai X9. Kita tekan OK. Ini adalah tabel dari persamaan Y3. Nah, kita masukkan nilai koefisien ke dalam bentuk persamaan Y3, yaitu Y3T sama dengan 17,23 dikurang 0,04 Y2 ditambah 0,13 Y1 dikurang 0,45 X4 ditambah 0,08 X5 dikurang 0,003 X6 dikurang 0,14 X8 dikurang 0,03 X9. Itu angka konstanta 17,23, artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar 17,23 pada saat variabel Y2, Y1, X4, X5, X6, X8, dan X9 sama dengan 0. Untuk nilai probability-nya yaitu variabel Y2, Y1, X4, X6, dan juga variabel X9 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y3 karena nilai probability-nya besar dari 0,05. Sedangkan untuk variabel X5 dan juga variabel X8 itu berpengaruh secara signifikan terhadap Y3 karena nilai probability-nya kecil dari 0,05. Nilai R2-nya itu 0,801694. Berkontribusi variabel artinya kontribusi variabel sebesar 80,1694%, sedangkan sisanya 19,8306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3. Untuk hasil uji simultan atau uji F terlihat di sini nilainya 0,00001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai alfa 5%, sehingga 0,000001 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen selama periode 1990 sampai 2020. Kita lanjut untuk mencari uji asumsi klasik dari persamaan Y3. Caranya itu kita cari yang pertama uji normalitas. Tekan view residual diagnosis lalu histogram normality test. Di sini nilai probability-nya juga besar dari 0,05. Artinya model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita cari nih uji heteroskedastisitas, residual diagnosis, heteroskedastisitas test, Bridge Pagan Godfrey, kita tekan OK. Ini nilai ops R square-nya itu adalah 0,0696. 0,0696 itu besar dari 0,05. Artinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Kita lanjut untuk mencari nilai autokorelasi. Residual diagnosis, lalu serial correlation KM test. S2 include 2, kita tekan OK. Yang dilihat juga ops R square nilainya kecil dari 0,05 yaitu 0,0010. Jadi model persamaan simultannya terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita cari nilai multikolinearitas. Kita tekan quick, lalu grup statistik, correlation. Di serial grupnya kita buat di sini yaitu Y2, Y1, X4, X5, X6, X8, dan juga X9. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini hasil ujinya menunjukkan terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel melebihi 0,90.
melebihi 0,90, sehingga disimpulkan terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait terkait persamaan simultan dengan menggunakan aplikasi eFuse dengan menggunakan data Y1 sampai Y3 beserta masing-masing dari uji asumsi klasiknya. Semoga penjelasan saya dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.